Hi everyone, good evening. How are you? Good? Okay, so today we're gonna talk about an interpreting. Yeah, we're gonna talk about the interpreter who expert in this job. But before that, allow me to introduce myself to you. My name is Siti Fadida Rahmadani. Please address me Rahma. And I am the student of Muhammadiyah University of Yogyakarta, 2020. And then uh, let's start it. We're gonna talk about the interpreter. But okay, we have to wait for the guest star because we're gonna talk about the special guest star. Okay, wait for a minute. Where is it? Just wait. Yeah, here. Hi, sis. Can you hear my voice? Hi. Can you hear my voice? Hai. Halo. Halo. Udah keluar. Oke, sip. Oke, how are you, Sis Fitri? Apa kabar? Baik-baik aja, alhamdulillah. Kedengeran jelas nggak suaranya? Jelas banget. Okay, so we're gonna start the first question. But first of all, can you please introduce yourself? Bisa nggak perkenalan dulu buat teman-teman nih, siapa nih kira-kira interpreter kita hari ini gitu? Okay, guys, I'm Fitri. You can call me just Fitri, okay? Oke. From Apa Gresik. kabar nih, Sis Fitri? Baik kan? Alhamdulillah, selama ini baik-baik saja. Selama ini baik-baik saja. Oke, so guys, Sis Fitri ini dulu kita ketemunya di Pare, waktu berapa ya, 2019 ya? Ya kita ketemu di sana, beliau ini 2019 kan? Ya sekitaran 18-19 kalau nggak salah. Iya. Beliau ini expert banget lah, bahasa Inggris, bahasa Arab pun beliau juga expert. Dulu aku juga dikasih kesempatan buat gabung sama timnya Sis Fitri gitu, dan Sis Fitri bantuin aku dan lain sebagainya, pokoknya the best banget. Oke, so katanya Sis Fitri ini pernah apa ya, jadi kayak interpreter. Itu interpreter di bidang apa tuh, Sis Fitri? Buat interpreter itu waktu kuliah sih. Kan waktu kuliah di sana bukan interpreter secara resmi, enggak, cuma ruang lingkup kelompok kecil aja. Jadi kayak semacam grup kecil kayak ekstra gitulah ya, bisa dibilang kayak ekstra. Kayak bisa dibilang klub komunitas gitu juga ya. Begitu. Oke, dan biasanya what kind of language yang digarap gitu? Apa aja sih biasanya, bahasa apa aja? Waktu itu masih bahasa Arab. Karena emang jurusannya di bidang bahasa Arab. Nah, waktu selama kuliah jurusan bahasa Arab, waktu semester-semester liburan gitu, pergilah ke Pare, jadi mulai buat berkecimpung dengan Sis Rahma ini.
Jadi Karena kita ketemu setelah di dap kampus bahasa Arab, terus di Pare mulai juga bahasa Inggrisnya gitu ya. iya. Oke, bagus banget. Expert banget lah kalau disuruh apa ya terjemahin ataupun translate dari bahasa Arab ke bahasa Inggris sudah nggak diragukan lagi berarti ya sis ya. Ya, dalam komunitas kecil sih it's okay. Oke. Tapi kalau Boleh buat lah. masuk ke kayak acara-acara resmi, kedubes kayak gitu kayaknya masih belum ini. Oke, tapi Belum kalau banyak. sistemnya sendiri gimana waktu itu? Gimana? Sistemnya sendiri Gimana? gimana waktu itu? Sistem apanya? Kayak gimana ya? Kayak misalnya ya, interpreter itu kan kita ya terjemahin misalnya dari bahasa Inggris ke Indonesia ataupun dari bahasa Arab ke bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, sistemnya atau metodenya yang digunakan itu seperti apa? Apakah kayak writing ataupun juga langsung dari misalnya ada orang ngomong terus langsung diterjemahin kayak gitu? Oh, tergantung situasinya. Jadi kalau membutuhkan persiapan, jadi kita ditulis dulu. Tapi kalau semua mau langsung live, langsung otomatis ya bahasanya. Langsung diterjemahin di tempat gitu ya. Itu juga situasi dan kondisi. Tapi kalau kalau semua butuh persiapan yang lebih, jadi kita tulis dulu. Oke, kalau misalnya nih yang langsung gitu ada orang ngomong langsung diterjemahin itu biasanya di kayak ya di grupnya itu juga atau sometimes nggak pernah coba di event ataupun acara-acara seperti apa gitu belum? Udah pernah belum? Kalau di event-event tertentu sih, event-event yang besar ya masih belum, cuma masih dalam lingkup kecil aja. Jadi kayak contohnya itu kayak waktu kemarin di Pare itu ada kayak orang mana ya, Jerman ya, yang namanya Bruce Bastian itu kan sempat. Iya, probably Jerman kayaknya atau mana ya? Kalau Lupa deh aku. Jerman ya. Kalau kayak waktu itu kan kita cuma pas lagi sharing-sharing aja, jadi kan langsung ngobrol sama orangnya, otomatis kan orangnya nggak paham bahasa Indonesia kan. Jadi sebagian teman-teman yang masih belum bisa langsung ngomong pakai bahasa Inggris, jadi kita bisa saling menerjemahin secara langsung. Oke, keren banget. Jadi di Pare ini apa ya, di samping jadi tutor juga jadi interpreter juga ya, bisa dibilang gitu ya. Ya, secara tidak langsung seperti itu. Keren banget. Oke, next. Jadi kira-kira udah berapa lama nih sis dari mungkin awal dimulai pas kuliah sampai sekarang? Mungkin sekarang masih aktif atau mungkin bahkan ke depannya mau lebih aktif gitu. Kira-kira udah berapa tahun sampai sekarang ya sis? Sekarang tahun 2022. Berapa tahun ya? 14, 15, 16, 17, 19, 20. Kurang lebih 5 tahunan lah. Wow, keren banget 5 tahun. Apakah aku bisa seperti itu? Oh, pasti dong. Keren banget sih. Terus, oh ya, tadi kan kalau kayak event kayak gitu kan masih di lingkup kecil. Terus kemudian waktu di Pare juga selain bahasa Arabnya juga malah lebih aktif di bahasa Inggrisnya ya kalau di Pare ya. Ya. Nah, itu apakah interpreter itu juga bisa diterapkan ataupun bisa digunakan ketika ngajar juga, sis? Ngajar. Nah, itu kepake banget kalau waktu ngajar. Saya kalau ngajar, kita kan ngajar bahasa ya otomatis. Ngajar bahasa Inggris atau Arab kayak gitu. Kita tuh enggak selalu ngomong full 100% bahasa Arab atau bahasa Inggris semua atau bahasa Indonesia nggak efisien. Kalau full 100% bahasa Arab semua atau bahasa Inggris semua atau bahasa Indonesia semua itu nggak bisa efisien kalau
anak-anak yang kita ajar itu tuh masih dalam tahap belajar. Contohnya kayak anak-anak SMP, SMA. Jadi kita masih butuh translate dikit-dikit gitu. Oke, jadi ilmu interpreting ini tuh sangat berguna banget, nggak cuman ketika kita harus berhadapan ataupun menghadapi sebuah event, ataupun kita menghadapi orang asing, ataupun di acara-acara resmi yang kita harus menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa apa ya, bahasa yang diinginkan oleh si pembuat eventnya gitu, tapi juga di pembelajaran di kita ngajar pun juga terpakai ya. Ya, benar-benar kepakai itu. Saya soalnya kalau kita ngomong 100% dalam bahasa, kalau kita ngajar bahasa Arab langsung ngomong 100% bahasa Arab atau langsung ngomong 100% bahasa Inggris. Sedangkan anak-anak yang kita ajak ngobrol itu nggak paham kan juga jadinya ilmunya nggak masuk gitu. Iya, benar. Jadi kita harus punya istilah bahasanya itu kalau masih dalam tahap pembelajaran. Nah, kemudian nanti kalau seumpama udah bertahap, bulan ini 50-50 bahasanya, terus bulan kedua 70-30, baru bulan ketiga 100% baru bisa. Oke, jadi kita tuh belajarnya step by step gitu ya. Jadi ya, termasuknya gitu. jadi interpreter pun harus sabar juga ya. Nah, kalau ini sis, ketika jadi interpreter gitu, apakah ada kiat-kiat tertentu untuk apa ya, menjadi seorang interpreter misalnya nih, ketika kita ada di event kayak gitu, terus kita apa ya, kayak misalnya mau menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sometimes ketika kita dihadapkan dengan banyak orang, itu kan pasti diri kita juga ya adalah nervous ataupun seperti apa gitu. Nah, cara mensiasatinya agar apa ya, kita bisa menerjemahkan itu dengan baik dan nggak apa ya, tetap bisa handle lah walaupun di depan orang banyak itu ada nggak kiat-kiatnya? Tips-tips kalau buat biar nervousnya itu nggak kelihatan itu bisa. Tapi kalau tips biar nervousnya itu hilang 100% mungkin itu tuh masih belum bisa. Iya. Soalnya kan namanya kalau event tertentu ya namanya nervous pasti ada kan. Nah, banget. tapi setidaknya kita bisa meminimalisasi mana caranya biar kita itu nggak kelihatan nervous. Iya. Dalam diri itu kita tuh nervous gitu ya. Jadi kalau mau nervousnya nggak kelihatan, di awal kita harus siap-siap. Siap-siap, stay cool aja. Jadi semua kalau masih mikir gitu ya, tuh terjemahannya apa ya? Jadi tuh jangan matanya tuh jangan ke kanan, ke kiri, ke atas. Jadi tuh ngomong sambil mikir kan, baru nanti pas udah inget baru dilanjutin lagi. Kayak gitu salah satu tips biar kita nggak kelihatan nervous. Oke, jadi selain persiapan kita juga harus punya kayak apa ya, trik juga biar tetap kelihatan mulus walaupun kita juga sebenarnya mikir juga karena kan bahasa orang lain itu ya kita nggak mungkin tahu 100% gitu ya, apalagi kita yang apa ya, ibaratnya orang asing gitu. Terus apa ya, kayak yang di-interpreting itu ada yang namanya yang aku baca nih ya, Sis, waktu itu kan, kita tuh nggak harus menerjemahkan bener-bener, apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh plek gitu, sama banget sama apa yang harus diterjemahin. Nah, itu kita bisa terjemahin, menurut bahasa kita sendiri gitu, bener nggak, Sis? Iya, bener banget. Saya kan gaya bahasa setiap orang beda. Tapi kalau nerjemahin bahasa resmi ke bahasa kayak ke teman-teman kayak kita itu tuh lebih enak didengar kalau diterjemahin dengan gaya bahasanya kita. Jadi kayak contohnya tuh kayak kita belajar kitab ya, belajar kitab. Bahasanya kitab itu kan bahasanya itu kaku gitu, kayak bahasanya itu kayak berat di mana ya? Berat diserap. Guru-guru, para ustadz dan ustadzah itu nerangin ke kitanya, nerangin ke anak-anaknya itu dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Iya. Jadi semua kalau ada kalimat manja mufajiatan, nah itu kan kalau secara letterlek
jika ada orang yang datang tiba-tiba. Nah, maksudnya tiba-tiba ini tuh enggak selamanya tiba-tiba dengan secara tiba-tiba. Itu ada kayak penafsirannya sendiri seperti itu. Oke, jadi kita bisa pilih bahasa yang lebih komunikatif supaya apa yang kita berikan, apa yang kita terjemahin itu lebih mudah diserap seperti itu ya. Nah, betul sekali seperti itu. Oke, menarik banget lah pokoknya. Ada nggak sih nih terakhir nih, apa ya, kayak pesan-pesan buat teman-teman kita yang mau belajar jadi interpreter itu harus seperti apa gitu? Boleh dong kasih sedikit aja pesan-pesan ataupun tips buat mereka. Buat teman-teman yang mau jadi penerjemah ya, intinya itu pertama itu harus berani. Soalnya semuanya itu nggak bakalan terjadi kalau belum berani coba. Contohnya, pengen jadi penerjemah, tapi ngerasa, tapi aku kan belum bisa grammar, belum bisa nahwu sorofnya, nanti salah ini gimana itu. Nah, itu salah satu faktor penghambat. Jadi setidaknya nggak apa-apa, pokoknya yang pertama itu intinya dicoba, berani mencoba. Nah, seiring berjalannya waktu, habis berani mencoba, kita udah terjun kan ke lapangan, dari situ kita tahu, oh di sebelah sini salah, oh di sebelah sini salah. Jadi kita bisa upgrade ilmu kita ke tingkat yang lebih expert lagi. Jadi sampailah kalau kita banyak pengalaman, di situ kita menemukan masalah, kita bisa benahin masalah kita dan kita bisa lebih belajar buat naik tingkat lagi. Seperti itu. Oke. Menarik banget dan bermanfaat banget tentunya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar jadi interpreter, jangan sekali-kali ragu, harus berani. Terus juga ya udahlah pokoknya coba aja yang pertama, nanti ketika kalian sudah mencoba, kita akan menemukan hal-hal baru yang bisa kita pelajari buat jadi kelebihan kita. Jadi memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada seperti itu. Oke, mungkin udah cukup ya, sedikit tapi bermanfaat banget gitu. Buat Sis Fitri makasih banget udah mau direpotin, udah mau membagi ilmunya. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang diberikan juga menjadi manfaat buat kita semua. Gitu ya. Amin. Semoga bermanfaat. Amin, terima kasih. Oke, buat teman-teman, kita sampai di sini dulu. Thanks for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.